Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Dan juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian firman Tuhan. Tema firman kehidupan kita adalah orang yang rela dan tulus memberi akan bersukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan melihat teladan Daud yang rela mempersembahkan harta miliknya untuk pembangunan bait suci Allah, maka umat Israel juga ikut serta memberikan hartanya untuk pembangunan bait suci bagi Allah. Catatan penting dari penulis adalah bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Dan Raja Daud sangat bersukacita melihat respon dari umat itu. Sukacita umat Tuhan muncul karena mereka dengan penuh kerelaan memberikan persembahan bagi pembangunan bait suci. Dapat kita pahami bahwa sukacita itu hadir di dalam kerelaan dan ketulusan hati. Ketika kita memberikan persembahan secara tulus dan sukarela, ini adalah merupakan tindakan iman yang benar. Perlu kita sadari bahwa persembahan yang kita berikan bukan untuk pamer, bukan prestise, dan bukan pula supaya kita dihormati orang lain. Dan juga janganlah kita memberi karena terpaksa atau dipaksa. Memberi itu harus dengan tulus ikhlas, tanpa paksaan. Mungkin kita masing-masing pernah merasakan pada saat kita memberi dengan terpaksa, biasanya kita akan bersungut-sungut, bahkan mengumpat. Sehingga yang kita berikan itu tidak lagi menjadi berkat bagi yang menerimanya. Tetapi bila kita memberi dengan tulus ikhlas, akan memperoleh kesenangan yang luar biasa, melebihi sukacita pada saat kita memiliki sesuatu. Hati yang tulus dan ikhlas adalah karakter yang tidak memiliki motivasi lain selain untuk menyenangkan hati Tuhan. Hati yang tulus juga berarti hati yang murni, hati yang suci, dan hati yang transparan. Hati yang tulus tidak terikat kepada uang, tetapi terikat kepada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan agar kita jangan dengan sedih hati
atau karena paksaan untuk memberi. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Dalam konteks ini, Rasul Paulus menekankan bahwa orang yang memberi dengan sukacita akan membawa berkat baginya. Dalam surat 2 Korintus 9 ayat 6 hingga ayat ke-15, Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus berkenaan dengan dukungan finansial yang mereka berikan untuk jemaat di Yerusalem. Jemaat di Yerusalem membutuhkan dukungan dari jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil saat itu. Untuk itu Paulus meminta agar jemaat-jemaat, termasuk jemaat di Korintus, mempersiapkan dukungan untuk jemaat di Yerusalem. Kita memberi harus didasarkan pada kerelaan hati. Ini adalah prinsip kerajaan Allah. Segala sesuatu harus dilakukan dengan kerelaan hati. Tanpa kerelaan hati, maka pemberian tersebut tidak akan menjadi berkat, baik bagi penerima maupun pemberi. Kerelaan hati adalah sikap yang keluar dari dalam, bukan karena perintah atau paksaan. Kemudian memberi dengan sukacita. Sukacita saat memberi dapat diperoleh karena kita menyadari bahwa pemberian kita akan meringankan beban orang lain. Ingat firman Tuhan yang berkata, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35b. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan hati yang tulus dan dengan sukacita, pasti akan menyebar dan memberi dampak yang besar bagi sekitar kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, puji syukur Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk tetap dapat berbagi sukacita dengan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Biarlah berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami juga bisa kami lakukan menjadi berkat juga bagi orang lain. Kami mohon berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat lebih lagi untuk menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus itu kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom pamanginang. Horas madi tasaluhuna damang dainang dohot sudi ruas di huria nahu haulongi hami mauliate mata dokter debata dileo depetuhi tapartikian terlumobi ma dinanaeng mamestahon hatutubun itu hatta Yesus Kristus alane i rap Roma hita saluhuna tubagah joron itu hatta laho marpesta Natal di bagasan lasni roha. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ibadah perayaan Natal tanggal 25 Desember, di setiap jam ibadah kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita dalam sukacita Natal. Selamat menyambut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Oras.